誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali membahas info terbaru seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers, yaitu mengenai spoiler atau bocoran singkat untuk chapter 244 yang akan terbit secara resmi pada hari Selasa atau Rabu minggu ini. Oji-san yakin pasti banyak sekali yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari Hanagaki Takemichi dan juga Sano Manjiro. Setelah pada chapter sebelumnya kita kembali diberikan ending yang menggantung, tepat sebelum mereka berdua bertemu. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua isi bocoran singkat dari chapter 244, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Dalam video ini kami sudah merangkum 2 poin bocoran penting yang akan muncul pada chapter terbaru nanti. Pertama, ternyata Ken Wakui kali ini tidak main-main lagi. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memulai perang terbesar di dunia baku hantam ini antara geng Tokyo Manji generasi kedua atau Tokyo Revengers melawan geng Kato Manjikai pada chapter 244. Tidak banyak cerita yang bisa Oji-san sampaikan kali ini, karena memang sumber bocorannya pun hanya memberikan kita 1 buah panel manga saja. Namun menurut kami ada sebuah hal yang sangat menarik sekali muncul pada chapter 244, yaitu kata-kata Takemichi pada halaman terakhir kepada Sano Manjiro. Kami akan menghancurkan geng Kanto Manji di sini, dan setelah kau kukalahkan, akulah yang akan mewariskan nama dari geng Tokyo Manji ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah. Dan tidak peduli apapun yang terjadi, kami akan mengalahkan geng Kanto Manji. Ayo kita mulai, Sano Manjiro. Mendengar teriakan Takemichi tersebut, Maiki pun akhirnya menjawab dengan sangat tenang dan datar sekali, yaitu maju sini. Nah, poin menarik yang Oji-san maksud adalah dalam potongan percakapan pidato tersebut, nampak Takemichi yang berkata sesuatu hal yang sebenarnya sangat mustahil sekali dia katakan, yaitu I came with the intention of killing, atau aku datang dengan niat untuk membunuhmu. Dalam manga baku hantam ini, Takemichi tidak pernah datang ke medan tempur dengan niat untuk membunuh lawannya. Satu-satunya orang yang ingin Takemichi bunuh sebelumnya hanyalah Kisaki Teta. Itu pun karena pada perang melawan Tenjiku, Kisaki sudah membuat masalah lebih dulu, yaitu membunuh Ema, Izana, dan pastinya Tachibana Hina. Namun pada perang ini atmosfernya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi Takemichi yang naif, dan tidak ada lagi Takemichi yang penakut. Dia benar-benar terlihat yakin dengan semua ucapan yang dia keluarkan. Dan dia pun terlihat tanpa ragu akan membunuh semua lawan yang mencoba menghalanginya kali ini. Namun jujur Oji-san agak ragu jika terjemahan pada bocoran kali ini akurat. Karena memang seharusnya mustahil sekali Takemichi berkata seperti itu. Tapi jika ternyata semua isi bocoran ini benar, maka tidak diragukan lagi, Takemichi yang sekarang sudah jauh berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Oji-san pun sangat yakin bahwa walaupun tidak pernah berlatih sama sekali, Takemichi pada dasarnya adalah orang yang sangat kuat. Sama seperti apa yang sudah kami sampaikan pada video kemarin. Selanjutnya kita masuk ke bocoran kedua yang tidak kalah panasnya. Ketika pertarungan ini dimulai, sebenarnya susunan formasi pertarungan pun sudah terlihat mengenai siapa yang akan melawan siapa. Di antara semua petarung yang ada di sini, ternyata Takemichi dari awal langsung memilih lawan yang kuat dari geng Kanto Manjikai, yaitu Hito Kakucho. Sedangkan Inui bertarung melawan Sujihanma. Kemudian Chifuyu melawan Mochizuku Kanji, dan Mitsuya bertarung melawan Ran Haitani. Sementara dari kejauhan terlihat juga Senju yang bertarung melawan Arashi Keizo. Dan terakhir Wakasa Imaushi melawan Smiley atau Nahoya Kawata. Namun sayangnya karena gambar bocoran panel manga ini masih sangat buram dan terpotong, kami pun tidak memiliki info mengenai susunan pertarungan dari karakter lainnya. Intinya, pada chapter 244, Takemichi perlahan-lahan mulai menunjukkan sifat aslinya dan sisi berandalan di dalam dirinya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam panel manga terakhir, di mana dengan percaya diri Takemichi datang dan mengancam Maiki jika dia akan mengalahkan Kanto Manji, menghancurkan Kanto Manji, serta membunuh Sano Manjiro jika diperlukan. Sebenarnya semua tersebut merupakan sesuatu yang sangat wajar, mengingat saat ini Takemichi sudah sadar jika Maiki yang saat ini sudah berubah menjadi orang yang sangat jauh berbeda dari Maiki yang selama ini dia kenal sebelumnya.
Takemichi pun sadar jika Mikey sudah tidak bisa lagi dia selamatkan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membuat Mikey sadar hanyalah dengan mengalahkannya, atau malah dengan membunuhnya. Sama seperti apa yang pernah dikatakan oleh Naoto dan juga Draken. Selain itu, Takemichi dengan penuh percaya diri langsung memilih lawan terkuat yang ada di dalam geng Kanto Manjikai. Menarik banget bukan? Ingat, semasa kecil Kakucho tidak pernah menang satu kali pun ketika bertarung melawan Hanagaki Takemichi. Ketika di Tenjiku pun sama, Kakucho sama sekali tidak mampu mengalahkan Takemichi. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertempuran terakhir ini. Oh iya, pada bocoran kali ini tidak terlihat kemana perginya Baginda Shion Madarame, Hajime Kokonoi, Lord Peihan, dan juga Pachin. Kami sangat yakin, jika di luar panel ini pasti Peihan dan Shion sedang melakukan duel ronde kedua mereka untuk menentukan siapa yang terkuat di antara dua orang komedian tersebut. Begitupun dengan Pachin dan Kokonoi. Oji-san curiga mereka juga sedang berduel di tempat lain, namun tidak dimunculkan pada panel manga di chapter 244. Jika benar begitu adanya, maka pertarungan antara Koko dan Pachin akan menjadi pertarungan besar antara dua orang sultan yang berhasil menjadi pengusaha sukses dalam bidangnya masing-masing dalam usia yang sangat muda. Oji-san pun juga sudah tidak sabar untuk membahas analisa pertarungan mereka semua pada video selanjutnya. Selain kesemua nama di atas, ada satu karakter yang membuat kami khawatir, yaitu kemana perginya Haruchio Sanzu. Dan siapakah yang akan bertarung melawannya? Apakah dia akan diam dan menunggu saja sama seperti Mikey? Atau dia sudah bergerak dan mulai menyerang anggota lain yang tidak ada di sini? Apalagi saat ini Sanzu merupakan karakter yang misterius, mencurigakan, dan juga sangat berbahaya. Nah, itulah beberapa bocoran singkat yang kemungkinan akan dimunculkan secara langsung dalam cerita Baku Hantam Tokyo Revengers Chapter 244. Tentu saja untuk tahu mengenai versi lengkap dari bocoran ini, kita masih harus menunggu sampai hari Senin malam, atau versi resminya di hari Selasa malam. Saat ini harapan kami hanyalah satu, yaitu mudah-mudahan tidak ada kejadian buruk yang terjadi pada chapter 244. Oh iya, jika kalian ada saran mengenai pembahasan menarik apa yang ingin kita bahas dan diskusikan bersama, jangan ragu untuk sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.